Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Bersyukur buat hari ini, buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuliakan namanya. Kita mau mengagungkan Raja di atas segala Raja dalam hidup kita. Mari saya jemput kita sama-sama berdiri, kita memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah Dia pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan setiap iman kita naikkan pujian ini. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan pemelihara kami. Haleluya. Mari percaya setiap janji Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Dia. Kau Tuhan penolongku. Mari dengan segenap hati kita memuliakan nama-Nya. Yesus Tuhan, Kaulah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan. Kaulah penolong kami, Kaulah kekuatan. Kau penolong kami, Kau perisai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau bersyukur padamu Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sebab Kau Allah yang setia, Kau penolong yang menepati setiap janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Tuhan menguatkan setiap hati yang mulai kendor. Tuhan menguatkan setiap hati kami yang mulai meragukan setiap janji-Mu Tuhan. Tuhan, hadirlah dalam setiap pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan. Karena kami percaya dalam setiap pujian kami ada kekuatan baru, ada pemulihan, ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami siap untuk memuji namamu. Kami memulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita dengan sukacita kita memuliakan nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. haleluya. Dekap kasih-Mu Tuhan. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Kuasa, Maha
Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau Maha Kuasa, Maha Mulia. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang mulia, yang perkasa dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap janji Tuhan akan ditaburkan dalam setiap kehidupan kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Kita percaya setiap janji-Mu Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Kau mengerti Tuhan. Percayalah Dia mengerti setiap keadaan kita. Sudah dikasih Tuhan. Percaya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa setiap mujizat akan nyata dalam hidup kami. Sekalipun kami dalam masalah, kami dalam tantangan, kami percaya bahwa Tuhan menolong kami. Amin. Hari-hari ini Tuhan, sekalipun kami dalam keadaan di masa pandemi ini, kami juga percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terindah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sementara kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan yang mau siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, saya bahagia berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, saya kagum dengan kesetiaan saudara dalam hal ibadah. Jam 7 sudah kumpul semua, duduk rapi, ya, dan para satgas COVID-19 siap melayani saudara dengan tangkas, dengan baik. Juga para anggota musik telah bekerja keras melatih diri, demikian juga sound system dan kameraman, ya, serta WL. Saya berbahagia karena saudara jemaat yang disiplin mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati saudara. Kita ibadah seminggu hanya 1 kali, ya. Pergunakanlah hari itu dengan sungguh-sungguh,
untuk melayani Tuhan, berjumpa dengan Tuhan adanya. Kita membuka di dalam Injil Matius pasal 14 mulai ayat 25, Saudara, dan seterusnya. Ya, saya baca sebagian saudara yang membacanya, ya. Mulai ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, saudara, ayat 26, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Terus 33. Nah, saudara, ini peristiwa ini bukan dongeng, ya. Ini sudah ratusan tahun yang lampau, di mana ketika Yesus ada di bumi sebagai anak Allah yang kudus, Dia memberitakan kabar sukacita, kabar pengampunan dosa, kabar tentang keselamatan yang kekal. Yesus sampaikan berita itu kepada masyarakat Yahudi awalnya, ya. Memang mula-mula ditujukan kepada orang Yahudi. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit antara orang mati, Dia menyuruh murid-muridnya memberitakan ke seluruh bangsa di dunia ini. Satu ketika Yesus mengadakan banyak tanda ajaib. Dia maha kuasa, bukan dongeng, ya. Bukan dukun yang menipu manusia bisa melipat kali gandakan uang. Banyak orang-orang Indonesia tertipu dengan dukun itu. Bukan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan mengadakan tanda ajaib. Malah orang yang mati pun dapat dibangkitkan kembali. Satu ketika murid-muridnya menggunakan perahu di waktu malam, dan murid-muridnya ini berlayar menuju ke suatu tempat. Yesus menyusul. Ketika jam 3 petang, jam 3 tengah malam, Yesus berjalan di atas air. Wah, menurut hukum alam, berat jenis manusia lebih tinggi dari air. Jadi kalau kita nyemplung ke air, tenggelam.
Tapi Yesus bisa berjalan di atas air karena Dia Maha Kuasa. Kemahakuasaan itu diakui oleh iblis. Iblis juga mengakui Yesus Maha Kuasa. Karena itu dia mencobai Yesus terjun dari tingkat tinggi. Karena engkau anak Allah yang Maha Kuasa itu. Yesus menolak. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, kata Tuhan Yesus. Kemudian iblis juga percaya Yesus bisa mengubah batu menjadi roti. Ini pun Yesus menolak, walaupun dia sanggup berbuat begitu. Bukan saja oleh roti manusia hidup, melainkan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara kekasih, sekarang kita melihat Yesus berjalan di atas air itu suatu hal mujizat yang mengagumkan. Dan kita melihat di sini Petrus kagum. Ya. Awalnya mereka takut seolah-olah Yesus itu hantu. Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Lalu Petrus dengan sukacita menunggu Yesus berjalan di atas air menuju ke perahu itu. Petrus juga ingin mencoba seperti Yesus berjalan di atas air. Yesus Maha Kuasa. Dan Petrus sebagai murid ingin menerima kuasa itu berjalan di atas air. Permohonan Petrus dikabulkan. Saudara, memang tidak semua permohonan kita manusia dikabulkan. Kalau permohonannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dikabulkan. Yakobus dan Yohanes beserta ibunya datang kepada Yesus mohon supaya nanti kalau Yesus datang sebagai raja, mereka ditempatkan duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Keren kan? Duduk berdampingan dengan raja. Wah, luar biasa ya. Tuhan menolak, tidak mengabulkan. Jadi saudara harus tahu, mohon kepada Tuhan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, terkadang kita berdoa tapi permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pun tidak mengabulkan. Jadi kita harus memohon sesuatu bukan keinginan kita, tetapi yang cocok dengan kehendak Tuhan. Petrus mohon supaya bisa berjalan di atas air. Tuhan anggap permintaan ini layak. Boleh. Ayo silakan. Mari berjalan di atas air. Petrus pun turun dari perahu, menginjak air. Wah, dia bisa berjalan di atas air. Air itu seperti ya salju yang beku atau es batu. Dia bisa berjalan di atas air. Murid-murid lain bilang, tuh Petrus hebat tuh bisa jalan di atas air. Iya ya bisa. Itu kehendak Tuhan. Petrus disertai oleh Tuhan bisa berjalan di atas air. Luar biasa saudara. Tetapi ketika angin mulai bertiup, pandangan Petrus bukan lagi kepada Yesus,
Pandangan Petrus sekarang kepada angin itu. Perhatian Petrus bukan lagi kepada Tuhan Yesus, pindah kepada angin yang kencang itu. Begitu perhatian Petrus kepada angin itu, dia mulai takut. Dia mulai bimbang. Waduh, angin. Begitu dia bimbang, tenggelam, saudara. Tenggelam dia. Dia berteriak, "Yesus, tolong Tuhan." Yesus ulurkan tangan, pegang Petrus, diangkat. "Kamu bimbang, ya? Mengapa kamu bimbang?" Lalu Yesus menuntun berjalan di atas air menuju ke perahu. Dan murid-muridnya kagum dengan perbuatan Yesus yang begitu ajaib. Bahkan dia sempat melihat Petrus diberi izin berjalan di atas air. Mereka sujud menyembah dan mengagumi Yesus. Saudara, peristiwa ini ditulis oleh Matius di atas perkamen supaya umat Tuhan ingat selalu peristiwa ini. Peristiwa ini bukan main-main. Ini peristiwa yang betul-betul nyata tatkala Yesus ada di bumi. Surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia sungguh ajaib adanya. Dulu ketika kami berbakti di Amerika, masuk di sebuah gereja, lalu kami diminta bersaksi. Kesaksian kami hanya nyanyian bahwa Yesus tidak berubah. Wah, kata-kata ini memberkati jemaat. Mereka bersukacita karena Tuhan yang mereka sembah itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Pendetanya pun gembira mendengar kesaksian kami yang menyatakan Yesus tidak berubah. Lalu mereka kasih hadiah kepada saya, satu perangkat tempat perjamuan kudus yang sampai sekarang masih ada itu, saudara. Itu pemberian hadiah dari gembala sidang di Amerika setelah kami menyanyikan bahwa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih, memang Yesus tidak berubah, ya. Kuasanya tidak berubah. Cinta kasihnya pun tidak berubah. Dia mengasihi umat manusia pada waktu itu. Ya, Yesus pernah mengalami kematian 3 hari di dalam kubur, tapi setelah itu bangkit kembali dengan kuasa yang maha tinggi sampai hari ini. Walaupun dia tidak kelihatan, mata kita tidak bisa menampak dia, tetapi dia ada dan dia berkuasa di atas segala perkara. Dan Tuhan Allah itu mengendalikan langit dan bumi sampai hari ini. Tuhan bekerja terus tiap hari untuk kita semua. Dia menerbitkan matahari untuk kita semua. Firman Tuhan mengatakan Dia menerbitkan matahari bukan hanya untuk orang yang baik saja, tetapi orang jahat pun menikmati matahari. Dia turunkan hujan bagi kesuburan bumi, itu pun untuk kita manusia semua, baik mereka yang percaya kepada Tuhan maupun tidak percaya, menikmati karya Tuhan. Tuhan bekerja setiap hari untuk manusia. Padahal kita ibadah sama Tuhan seminggu hanya 1 kali, saudara.
Karena itu saudara jangan absen ya. Ibadah saudara utamakan, kesibukan rumah tangga saudara tinggalkan. Kita hanya 1 kali seminggu. Tuhan tiap hari bekerja untuk kita, memberikan napas hidup untuk kita semuanya. Peristiwa ini sangat mengesankan, saudara. Pada waktu Petrus memandang Yesus, konsentrasi kepada Yesus, berharap kepada Yesus, dia bisa mengatasi, dia bisa berjalan di atas air. Ini menggambarkan hidup dia dapat mengatasi semua problem yang dia hadapi di dunia ini ketika dia memandang Yesus. Begitu juga saudara semua. Hidup ini banyak problem, ya. Apalagi pandemi ini membuat banyak orang krisis ekonomi, membuat masalah, ya. Pandang Yesus. Saudara jangan takut pandemi, jangan takut COVID-19. Pandang Yesus, saudara beroleh kemenangan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara mati kelaparan, nggak mungkin. Tuhan itu penuh kasih sayang untuk saudara. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongannya, Dia mau menolong saudara. Lihat bagaimana Petrus minta berjalan di atas air. Tuhan izinkan. Hanya kesalahan Petrus adalah terlalu memandang angin, khawatir tentang angin, cemas akan angin, tenggelam. Saudara, kalau saudara hidup dengan penuh kecemasan, kekhawatiran terus-menerus, saudara tenggelam. Jangan, saudara harus konsentrasi kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam firman Tuhan. Mazmur 16 ayat 8, saudara yang membaca ya. Mazmur 16 ayat 8. Dua, tiga. Nah, aku senantiasa memandang kepada siapa? Tuhan. Karena Dia, Tuhan itu, berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kalau saudara memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan berdiri di sisi saudara. Jangan takut pencobaan, jangan khawatir perihal hidup saudara, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Tidak ada perkara mustahil di dalam Tuhan. Tatkala kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan siap memberikan pertolongan. Tatkala pesta nikah di Kana kehabisan anggur, mereka semua panik, mereka semua cemas. Maria mewakili keluarga itu datang kepada Yesus, mohon supaya Yesus menolong mereka. Dan Tuhan
lihat tuh, mengubah air yang ada di situ, diubah menjadi anggur yang manis, sehingga pesta perkawinan tidak gagal. Pesta perkawinan sukses karena Yesus ada di situ, karena Yesus campur tangan apa yang mereka hadapi. Saudara, adakah kesulitan sekarang ini dalam rumah tangga saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, engkau menghadapi kesukaran yang berat? Jangan takut. Pandang Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong saudara semuanya. Coba baca lagi Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saudara yang baca ya, supaya selalu ingat ayat ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. 2, 3. Orang yang menaruh harap dan mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, selalu menerima air. Walaupun musim kering, dia tetap hidup, daunnya tetap hijau dan tetap berbuah-buah. Itulah saudara, kalau saudara mengandalkan hidup kepada Tuhan, saudara enggak akan kelaparan, saudara tidak akan bangkrut, saudara tidak akan gagal dalam hal ini. Sebab Dia campur tangan terhadap masalah yang saudara hadapi. Karena itu jangan takut menghadapi berbagai kesukaran hidup. Bergantunglah terus kepada Tuhan. Dia mau menolong saudara semuanya. Dia mau campur tangan urusan saudara, dan Dia mau menyelesaikan adanya. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang gagah perkasa, menghadapi badai, menghadapi kesukaran, tetap tegar, kuat, karena Tuhan menyertai saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau juru selamat kami yang hidup, ya Tuhan. Tatkala Petrus memandang Yesus, tatkala Petrus berharap kepada Yesus, dia bisa mengatasi semuanya. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika ia khawatir dan tidak lagi memandang Yesus, dia tenggelam. Tuhan, ampuni kami, kerap kali kami lupa memandang Yesus. Hari ini terjadi pembaharuan bagi jemaat-Mu. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan adanya. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk Ibu Indawati, Nyonya Tionghoa yang sakit. Ulurkan tangan Tuhan, jamah dia dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau telah hadir dalam perhimpunan anak-anak-Mu semuanya. Tuhan mengenal dan mengetahui kebutuhan anak-anak-Mu semua. Rumah tangga mereka membutuhkan perlindungan Tuhan, membutuhkan berkat-berkat Allah yang kudus. Curahkan rahmat-Mu kepada anak-anak-Mu semuanya. Ya Tuhan,
Kami berdoa untuk persembahan yang diberikan anak-anak-Mu. Dengan ketulusan hati mereka telah membawa persembahan ke hadirat-Mu, baik itu persembahan khusus maupun persepuluhan. Tuhan menerimanya, dan Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan limpah adanya. Tuhan, jauhkan anak-anak-Mu dari berbagai sakit penyakit, jauhkan anak-anak-Mu dari virus COVID-19, supaya anak-anak-Mu tetap sehat walafiat di dalam Tuhan adanya. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang telah berlelah-lelah memberikan pelayanannya kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan amin.